Waalaikumsalam. Jenengan sinten? Kula mesem jenengan lho, Bu. Jenengan iki dong kepanggih sinten mawon senengane mesem, ora tau merengut. Sehingga bikin orang itu senang. Masya Allah, Bu. Jadi jangan sepelekan amalan sekecil apapun. Datang lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jenengan sinten? Kula sedekah panjenengan, Bu. Nah, walaupun dua tetap kan ikhlas nggih. Nah, Masya Allah. Makanya ini loh yang kita harapkan yang seperti itu. Gimana kita bisa, ya Allah, agar amalan yang ada yang pernah kita kerjakan di dunia ini mudah-mudahan jadi nilai positif untuk akhirat kita, ada nilai plusnya untuk akhirat kita. Jangan justru yang sesungguhnya amalan surgawi yang nilainya ukhrawi, tapi hanya cuma jadi amalan dunia. Contohnya kita ngaji amalan akhirat ya. Nah, tapi kalau ngajinya itu suaranya penak begini, rada seru, ben wong-wong pada kayak suaranya penak temen. Nah, cuma ingin dapat pujian atau mungkin agar orang mengatakan oh dia paling rajin loh ngajinya. Nah, ini yang susah. Kita sholat ke musola, kita sholat ke masjid, bukan untuk karena kita merasa kita paling rajin, bukan. Sementara kita menjalankan atau jamaah, itu salah besar. Husnudzon kita, jangan-jangan yang di rumah itu lebih besar pahalanya dibandingkan kita yang datang ke musola, yang datang ke masjid. Makanya pasang husnudzon terus sama siapapun. Sama siapapun itu pasang husnudzon. Jangan pernah kita suudzon, apalagi sesama muslim. Sesama teman kita biasa kumpulan seperti ini, jangan di hati kita ini ngomong orang mangkat, saya mangkat. Itu gak boleh gitu. Kenapa kemarin nggak pilih dong ini? Jangan gitu. Karena apa? Dia mungkin nggak berangkat kemarin karena mungkin hujan, namanya sudah sepuh ya. Mungkin kemarin ada halangan apa? Husnudzon, makanya husnudzon. Sehingga hati kita nggak gampang untuk dimasukin kotoran-kotoran apapun. Ibu, ternyata ibu boleh tanyakan dokter manapun ya. Ternyata kuncinya sehat itu adalah dari hati yang bahagia. Kuncinya disakiti tetap mesem. Susah Ustazah, disakiti kok tetap mesem. Iya, tapi kuncinya itu pikiran kita yang positif, hati kita selalu bahagia, itu kunci sehat. Bisa imun tubuh yang paling bagus itu dengan pikiran sehat dan hati yang sehat. Hati yang selalu bahagia, pikiran yang selalu positif, itu adalah kunci kebahagiaan kita. Contoh, ya, boten dablek lah. Artinya ketika kita disakiti orang lain, udahlah memang Allah lagi mentakdirkan seperti itu. Ini contoh ya Bu ya. Ibu contoh ya. Ibu lihat orang gila, ada yang sakit, padahal makannya jorok ya Bu ya. Kenapa? Dia itu pikirannya hatinya juga. Jadi dia nggak merasakan sakit sama sekali. Terus Ibu, Ustazah bisa jadi orangnya bukan. Artinya ini survei membuktikan bahwa dari pikiran yang sehat itu, dari pikiran yang selalu positif dan hati yang bahagia, itu adalah kunci kesehatan kita. Kunci keselamatan kita dunia akhirat itu seperti itu. Makanya jangan disepelekan yang Ibu, jangan cuma menes dirasani nggak usah, nggak apa-apa Bu. Kita dirasani orang nih, dosa kita buat orang yang rasani. Alhamdulillah ya. Nah, makanya jangan sampai, ini perintahnya Allah, wala yattabba'dukum ba'd. Jangan sampai kita ngerasani sebagian dari sebagian yang lain. Ada orang datang ke jamiah ini, nanti kalau gini aja gini ngobrol gitu. Ini kan kadang-kadang kita nggak terasa yang seperti itu. Mau kelambinya aja, mau kelambinya kontak-ganti, alhamdulillah masih bisa untuk Allah. Gitu Bu, jangan orang tuh delengnya ya Allah. Makanya circle kita yang bagus ya Bu ya. Circle-nya yang bagus, yang justru semakin dekat dengan Allah. Jangan circle-nya
yang justru bareng-barengnya sama sosialitanya yang gimana bagus, perkumpulan itu bagus tuh, tapi ya mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengajian bagus tuh, tapi kalau di pengajian itu cuma pamer untuk perhiasan saja, jadi nggak bagus. Bagus itu pengajian, nggak ada orang yang bilang namanya pengajiannya bagus lah Ustazah. Iya pasti bagus, tapi coba kalau hanya cuma untuk iya hanya untuk ini loh, kita dari Jamiah ini paling bagus bajunya buat apa? Makanya semuanya yang kenal dengan baginda Rasulullah, yang kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka untuk keselamatan kita dunia akhirat. Nah itu Rasulullah itu tuntunannya seperti itu Bu, disakiti. Coba sih, orang yang paling pernah disakiti itu mungkin cuma Rasulullah, yang sakitnya begitu. Mungkin kalau kita manusia biasa itu nggak akan sekuat Rasulullah. Coba Bu, mau datang ke tempat sholatnya Rasulullah, ke masjid, didoni coba. Ibu-ibu jalan mau ke masjid, didoni coba, mau sholat gimana? Sandalnya mungkin langsung dilepas, langsung dilempar ya Bu ya. Mungkin seperti itu. Dan Rasulullah itu Masya Allah, ketika mengusap ludah orang tersebut, diusap dengan tangan suci Rasulullah, dengan tersenyum diusap. Dan ya Allah, yang di ludah itu bukan cuma tangan Rasulullah atau baju Rasulullah, muka Rasulullah diusap Rasulullah, dan Rasulullah menghapusnya dengan tangan suci Rasulullah sambil tersenyum. Sama sekali hatinya enggak benci dengan orang itu. Karena apa? Apapun itu udah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ketika orang yang meludahi itu dikabarkan kok sakit keras? Coba bayangkan ibu-ibu, orang yang selalu meludahi tiba-tiba dikabarkan emang lagi penyakit kan, apa yang dikatakan ibu-ibu? Bahkan mungkin mati sisan. Tapi itu bukan ajaran Rasulullah. Bagaimana ajaran Rasulullah? Ya Allah, orang yang menyakiti itu malah Rasulullah datangi rumahnya. Ternyata orang itu hidupnya itu sendirian. Dilihat kamar mandinya nggak ada air, nggak ada makanan apapun. Akhirnya apa? Rasulullah bersihkan semuanya, kemudian pulang kemudian juga Sayyidatina Aisyah tanya sama Sayyidatina Aisyah, ada sesuatu yang bisa dimakan? Rasulullah, kita cuma punya sepotong roti, sebagian punya aku, sebagian punya engkau ya Rasulullah. Aisyah, bagianku mana? Ini Rasulullah, hari ini aku puasa. Dan Rasulullah dengan bergegas memberikan makanan itu kepada orang yang selalu meludahi Rasulullah. Ditaruh di samping tempat tidurnya karena orang itu masih tidur. Inilah lembutnya hati Rasulullah, kelembutan hati Rasulullah, kelembutan hati Rasulullah. Bagaimana Rasulullah dengan orang yang Muslim pun Rasulullah baik. Selagi orang itu nggak memerangi agama Islam, Rasulullah baik, hidup berdampingan dengan baik. Ini ya ajaran-ajaran Rasulullah. Makanya kita itu harus kenal dengan baginda Rasulullah. Dan ingat, ketika Sayyidah Aisyah itu ditanya oleh para sahabat, bagaimana Sayyidah Fatimah? Maka kata Sayyidah Aisyah, Sayyidah Fatimah itu mukanya sangat mirip dengan Rasulullah, bahkan akhlaknya sangat mirip dengan Rasulullah SAW. Inilah Bu, yuk kita takut kalau kita nggak diridhoi oleh Sayyidah Fatimah. Kita takut kalau nggak diridhoi oleh Rasulullah, apa yang kita lakukan? Dan Ibu, koreksi buat kita semuanya, kita di sini perempuan semuanya ya, ibu semuanya ya. Ternyata Bu, untuk mendapatkan anak yang soleh-solehah, kuncinya adalah dari ibunya, bukan dari bapaknya, itu bukan, tapi dari koreksi buat semuanya, bahwa kita harus solehah dulu untuk mendapatkan anak yang solehah. Semuanya kuncinya dari kita, dari ibunya. Masya Allah Bu, saya itu kemarin itu ada seorang kus kecil, kalau kusnya itu masih muda lah, datang sampai menyampaikan, Nek awak, gue pengen anakmu soleh-solehah.
benar hidup kamu. Ibarat bapaknya itu berandalan aja nggak, yang penting ibunya solihah. Ini perhatian buat kita, prihatin buat saya. Iya, saya masih banyak kekurangan, masih banyak kadang kealpaan saya, kurang sama Allah dan sebagainya. Maka kalau mungkin anak kita sekarang masih gimana-gimana, yuk kita semuanya berbenah. Berbenah ya Bu ya? Dimulai dari kita. Sering Bu saya itu ditegur, "Nek, awak mau pengen suarga, nurut karo bojomu." Sering ya gitu. Ya kiai, ada habib yang sudah kuncimu nurut karo bojomu, kadang gitu. Sampai termasuk kadang, iya ya, berarti saya masih jadi istri masih belum baik. Tapi kan saya masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa memperbaiki. Maka yuk kita perbaiki semuanya. Kalau kita mendapatkan keturunan kita soleh-soleh, kita perbaiki kita. Bersama-sama dia nggak cuma ibu-ibu, tapi saya pun begitu. Saya pun begitu. Walaupun yang ngasih ujangan buat saya itu, kalaupun anak kecil, kalau itu memang benar adanya, yuk, ya saya kerjakan. Pertama, kita perbaiki akhlak kita dengan siapapun. Kadang akhirnya dalam komunikasi saya dengan Allah, ya Allah, tolong dan dosi hati ini ya Allah, yang penuh dengan kotoran ya Allah. Semoga Engkau mau ya Allah sedikit demi sedikit untuk ya Allah dihilangkan ya Allah, agar kita kan pengen ya Bu ya, bayangan kita tuh ya Allah, tangan-tangan anak kita yang semuanya menggandeng kita ke surga ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pengen yang seperti itu. Makanya yuk bareng-bareng kita berusaha, kita sering bertemu seperti ini untuk saling menasehati, untuk saling berwasiat tentang kebaikan, agar kita tidak termasuk orang yang merugi. Karena wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi semua orang itu, semua manusia dalam keadaan merugi kecuali mereka yang beriman, beramal soleh dan saling berwasiat tentang kebenaran dan tentang kesabaran. Inilah gunanya kita saling bertemu seperti ini, seperti ini, agar kita saling mau untuk berbuat baik. Kalau ibu mungkin melihat saya harusnya seperti apa, ibu tinggal bilang, bahkan saya akan berterima kasih ketika ada orang yang mau mengingatkan saya. Ternyata Bu, orang perempuan dengan orang laki-laki itu jauh berbeda. Contoh dasar saya pribadi, ketika ada orang dakwah saya kok ada yang mengganjal, ibu jangan dikira Ustazah di Gendong apa enak orangnya, enggak. Namanya dakwah itu ada ganjalan. Apalagi saya pendatang, bukan orang sana asli. Itu betul-betul banyak ganjalan Bu. Dan di Lala itu Gendoang itu penuh dengan ustaz-ustaz itu akeh nemen. Tempatnya ustaz-ustaz itu di Gendoang. Saya di sana pendatang. Betul-betul kadang ada ya yang ngomong ya ustaz ya ustazah, kadang gini. Lagi-lagi ini. Kadang saya ceritakan sama suami saya, di rumah cuma berdua kan cerita paling cuma sama suami ya. Kalau saya mikir gitu, suami saya jawabnya enteng banget. Ngapain kamu pikir-pikir gitu? Udah, takdirnya memang seperti itu. Udah, terus dipikir dari hidup itu yang enak-enak aja, nggak usah dipikir. Loh, kalau perempuan kan dipikir ya Bu ya, kenapa ini saya pengen, padahal saya tujuannya gini loh. Tapi kok jadinya ada orang ngomong gini ya, itu salah loh. Pengen kita meluruskan gitu ya Bu ya. Suami saya itu enak banget Bu, maksud. Udah Allah takdirkan kamu seperti itu dan takdirnya Allah. Nah, tinggal diterima aja ini. Yang penting kita berusaha, nggak salah, nggak apa. Kok ada orang menilai salah, ini selesai. Suami saya seperti itu Bu. Saya sendiri. Kalau orang laki-laki itu pikirannya sederhana banget ya, nggak yang kita mau
dari satu demi satu, kenapa kok sampai seperti ini ya? Kenapa sampai seperti ini ya? Kadang kan gitu ya, orang perempuannya ternyata orang laki-laki itu seperti itu, jawabannya itu, Masya Allah ya. Jadi kadang lagi suami saya juga bilang, pokoknya yang husnuzon sama Allah pasti itu untuk kebaikan kamu. Dan husnuzon, makanya husnuzon sama Allah. Walaupun itu mungkin cobaannya besar seperti apapun, husnuzon sama Allah. Yang penting kita berusaha untuk tidak salah kepada siapapun, baik dengan Allah, baik dengan manusia, baik dengan siapapun, kita berusaha tidak salah. Namanya kadang saya kangen kalau udah ada yang gitu, mendingin dong kalau kadang saya gitu sampai saya terus dong kalau aja coba di sini, saya kadang dalam keputusasaan saya sampai gitu, baru digituin udah mau pergi kata ya Masya Allah. Makanya orang juga perlu cobaan.